guys, welcome to my vlog. Oke, hari ini aku punya rencana jalan-jalan. Dan biar jalan-jalanku asik nih, aku bakal ajak kedua temanku dan juga aku ajak kalian. Pasti kalian penasaran kan aku bakalan kemana? Jangan lupa ikutin aku terus ya. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih sama kalian. Aku pengen ngasih tahu skincare daily aku, oke? Tungguin ya. Oke, step pertama untuk skincarean ada toner. Pertama aku pakai toner dulu guys. Lalu setelah pakai toner, aku biasanya lanjut pakai serum. Oke, aku udah pakai serumnya. Lanjut aku mau pakai moisturizer. Jangan lupa diratain. Selanjutnya setelah pakai moisturizer, aku biasanya pakai sunscreen. Jadi jangan lupa kalian juga pakai sunscreen. Oke, setelah aku pakai sunscreen, biasanya aku lanjut pakai bedak. Hai guys, jadi aku sekarang sudah siap mau berangkat ke sekolah. Tungguin aku sampai sekolah ya guys. Nanti bakal ketemu dua temanku buat aku ajak jalan-jalan. Bye bye. Sekarang aku udah sampai sekolah. Sekarang aku udah bareng dengan dua temanku. Kalian kepo nggak siapa temanku ini? Kita panggilin nggak sih? Di sini ada 1, 2, 3. Ave dan Angel. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Jadi kita sekarang mau ke 3 museum. Yang pertama kita mau ke Museum Dr. Sutomo. Duanya lagi nanti kita lihat ya. Kita langsung aja. Daripada penasaran, ikutin kita Terus. Kita sekarang udah di Grab mau OTW ke Dr. Sutomo. By the way, Dr. Sutomo itu siapa ya? Oke, jadi Dr. Sutomo itu merupakan pemimpin dari organisasi Budi Tomo, yang dimana beliau ini juga sang tokoh di balik sejarah kebangkitan nasional. Nah, Budi Tomo itu merupakan penanda perubahan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang awalnya itu bersifat kedaerahan menjadi sifat nasional yang memiliki tujuan yang satu. Dan Budi Tomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yang dimana sekarang kan setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu juga tidak lepas dari tokoh Dr. Sutomo itu, karena Dr. Sutomo berjuang dalam pergerakan nasional gitu. Jadi aku tokoh itu sangat amat seru kayaknya, dan kita akan kalau kita bahas. Kita mau lebih ke museumnya. Oke, kelihatannya cukup menarik ya sih guys. Pasti kalian penasaran kan? Iyalah. Dadah. Sekarang kita udah nyampe di tempatnya nih, di Dr. Sutomo. Nah, kita mau masuk sekarang. Bentar guys, itu kayak pendopo gitu nggak sih? Iya, unik pose. Ini pose apa sih? Jadi guys, pendopo tuh fungsinya tuh buat kayak nerima tamu, buat acara tarian gitu, sama juga buat acara kayak gini nih gitu. Jadi selain itu tuh, pendopo ini juga merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia, karena dia itu merupakan ciri-ciri dari rumah khas daerah Jawa, yaitu joglo guys. Oke, keren sih. Sekarang kita lanjut mau masuk ke museumnya nih. Jadi guys, ternyata di kompleks museum ini selain museum dan pendopo, ternyata ada juga makam Dr. Sutomo guys. Kangen bangku sekolah. Kita tadi udah nelusuri lantai 1. Sekarang kita mau naik ke lantai 2, oke?
Tadi kan kita udah ngunjungin Museum Dr. Sutomo nih. Sekarang kita lanjut mau ke Museum 10 November nih yang ada di Tugu Pahlawan bareng Ave dan Angel juga. Panas guys, aku capek. Padahal kan jalan kaki itu sehat loh. Manfaatnya banyak pola lagi. Masa saya kakiku lo pegel. Dan manfaat jalan kaki itu bisa menjaga berat badan agar tetap ideal. Terus ya membuat otot-otot juga kuat serta tulang-tulangmu. Ya yes. Nanti tak sering-sering jalan kaki. Ya dong, jalan kaki itu kan sehat. Udah matiin kameranya nanti diambil orang. Hai guys, sekarang kita udah sampai di Tugu Pahlawannya. Sekarang kami mau ke Museum 10 November. Yuk, jangan lama-lama, kita masuk sekarang. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah Radio Bung Tomo yang pada saat itu sangat penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme arek-arek Surabaya. Kalian tahu nggak akar-akar dari nasionalisme itu apa aja? Nah, akar-akar nasionalisme itu antara lain memiliki kesamaan nasib, yakni sama-sama akibat dari imperialisme dan kolonialisme, serta memiliki tujuan yang satu, yakni terbebas dari penjajahan atau menjadi bangsa yang merdeka. Gitu. Jadi ayo kita lihat yang lain. Oke guys, jadi di museum ini tuh gak cuman nampilin barang-barang peninggalan atau barang-barang bersejarah terkait peristiwa 10 November dan juga artikel-artikel yang menjelaskan tentang itu, tapi juga ada ruang diorama statis yang ya sama penjelasan tentang 10 peristiwa 10 November itu tadi, cuman kayak menarik aja gitu loh. Jadi kayak penjelasannya kita bisa nangkap dari audio gitu. Kan sih. Hai guys. Oke guys, sekarang kita mau ke Indomaret karena hari ini cuacanya super hot. Ya enggak? Ya enggak, Angel? Oke guys, tunggu kita di Indomaret. Barusan ini aku scroll aku banyak ketemu artikel dan berita tentang kasus intoleransi di Indonesia. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih intoleransi itu dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan kemungkinan terburuknya pasti akan muncul konflik antar suku, ras, dan agama. Dan dari itu pasti dapat memecahkan persatuan dan kesatuan yang telah dibangun selama ini. Ngeri juga ya kalau lihat kayak maksudnya tuh dia itu bakal ngancem persatuan dan kesatuan yang udah terbentuk di Indonesia sampai sekarang. Terus kira-kira ada jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut ya? Dari yang pernah aku baca sih ada. Contohnya tuh kayak tidak menganggap kalau bangsa dan kepercayaannya itu yang paling benar. Juga membuat lingkungannya itu menjadi lebih tentram, saling menghargai, dan membuat lingkungannya lebih sehat. Terus kalau dari aku, keberagaman yang sudah ada tuh harus kita syukuri. Karena dari adanya keberagaman itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya dan memiliki identitas bangsa yang berbeda dari negara lain. Jadi kita harus bersyukur ya guys ya, karena Indonesia ini beragam, kayak unik gitu kan. Terus selain bersyukur, kita juga harus saling menghargai. Yes, catat-catat. By the way, habis ini mau kemana? Kita bakal ke museum terakhir, yaitu Depot. Gitu dong, masa enggak? Jadi kita mau ke museum Hot Pranoto.
Hasyo Praminoto? Siapa itu guys? Hasyo Pernah nggak tahu? Praminoto. Nggak tahu. Gak tahu dong. Jadi Hasyo Praminoto ini adalah salah satu tokoh nasionalis di Indonesia. Nah, beliau ini itu salah satu pemimpin Sarekat Dakwah Islam yang didirikan oleh Salman Rushdie, yang kemudian menjadi Sarekat Islam yang didirikan oleh mereka berdua. Nah, Hasyo Praminoto ini juga merupakan pelopor gerakan Serikat Buruh di Indonesia, dan ide politik dari beliau ini melahirkan dan memunculkan banyak ideologi pada saat itu. Jadi Kak, menurut aku tokoh ini tuh bakal bermanfaat banget dan menarik untuk kita cari tahu sih informasinya. Maka dari itu aku ngajak kalian buat ke museum itu. Kebetulan kan museum lagi ada di kota kita, jadi kenapa enggak kan? Pada menurut sana kan Belum dong. aku juga belum sih, jadi Pasti langsung aja seru nggak nggak sih? sih guys? Menarik. Kalian juga penasaran kan? Nah, oke, ikutin kita terus. Dadah. Enggak sih guys. Sekarang kan kita lagi di Indomaret nih. Nah, Indomaretnya ini ternyata cukup unik tau. Ya kan, Fe? Bener. Dan aku barusan aja baca-baca di artikel kalau ini tuh salah satu kayak peninggalan Belanda guys. Jadi dulunya ini tuh gedung Stomvaart Maatschappij Nederland. Itu perusahaan pelayaran samudera yang didirikan pada tahun 1870, punya Hindia Belanda. Nah, kenapa? Karena Surabaya ini ditunjuk buat buka kantor cabang gitu, karena diyakini Surabaya itu letaknya strategis buat pelayaran samudera Hindia Belanda gitu. Terus waktu pendudukan Jepang itu gedung ini tuh pernah dijadiin kantor berita Dome. Kita kayak kan suasananya kita seperti apa ya? Seperti di kapal. Ya itulah pokoknya guys. Ikuti kita terus. Dadah. Oke guys, jadi kita udah sampai di Museum Hasyo Praminoto. Guys, di Museum Cokroaminoto ini ternyata Soekarno pernah ngekos di sini. Betul. Nih guys. Pakai tiket. Yang bagus ya, Bu. Iya vintage ya. Asli. Kulit apa? Dari manusia. Jadi sekarang aku udah sama Mas Haris yang jaga di Museum Hasyo Praminoto. Dan aku mau nanya-nanya sedikit tentang nasionalisme. Menurut Masnya nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu adalah sebuah pemahaman yang sangat penting untuk berbangsa dan bernegara, karena bisa memfilter berbagai macam pemahaman lain yang bisa mengganggu kesejahteraan bangsa. Seperti itu. Terus menurut Mas, upaya-upaya atau cara buat meningkatkan nasionalisme itu apa aja? Terutama kan untuk kita ini yang generasi muda, yang penerus bangsa gitu. Kalau upaya-upaya dari kita ya jelas untuk museum kita berbanyak, terus tokoh-tokoh kita berikan cerita ke generasi muda supaya mengambil contoh dari mereka, kalau perjuangan mereka itu harus diberikan. Terus berarti menurut Mas, dengan kunjungan-kunjungan ke museum atau tempat bersejarah itu termasuk salah satu upaya buat meningkatkan nasionalisme ya? Ya, pasti. Oke, makasih Mas Haris satu-satunya. Ya, sama-sama. Udah, jadi kita udah selesai keliling-keliling Museum Hasyo Praminoto dan ternyata menarik dan seru banget karena kita udah dapet informasi dan pengetahuan seputar Hasyo Praminoto. Dan ternyata di Surabaya ini banyak ya ternyata museum-museumnya. Nah bener banget tuh Fe.
Karena museum adalah salah satu tempat pariwisata, dan dengan adanya tempat wisata baik alam maupun alam seperti museum dapat meningkatkan devisa negeri kita jika banyak wisatawan asing yang mau berkunjung. Hah? Devisa? Apa tuh devisa? Kamu nggak tahu devisanya? Enggak. Oh, jadi devisa itu adalah bisa dipakai juga buat nilai tukar barang dan jasa untuk wisatawan asing gitu. Nah, itu Lonja. Paham kan sekarang? Iya, paham. Oke, jadi daripada kesiangan ya, karena takut kesuruhan juga, ini udah panas. Jadi kita mau langsung pulang ke sekolah. Dadah. Yuk. Oke guys, jadi kita udah sampai di sekolah. Gimana guys, kesan-kesan kalian selama mengikuti kegiatan 1 hari ini? Seru sih, selain jalan-jalan kita juga bisa dapat ilmu dari kayak ngelihat perjuangan tokoh-tokoh di Indonesia. Nah, kalau menurut aku sih seru Pol, karena tempatnya bagus, jadi kita bisa enjoy dan sambil belajar guys. Oke, aku juga ikut seneng karena bisa ngajakin kalian ke beberapa tempat tadi. Jadi ini juga udah jam pulang sekolah ya guys. Jadi kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Dadah. Dadah vlognya Luna. Guys, sekarang aku udah di rumah, terus aku udah mandi, udah ganti baju. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dikit sama kalian. Jadi 1 hari ini aku seneng banget bisa jalan-jalan bareng Ave dan Angel. Karena jalan-jalan kali ini tuh bener-bener banyak banget manfaatnya, terus banyak banget ilmunya buat aku, Ave, Angel, dan yang nonton juga. Habis gitu nilai yang aku dapat nih ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini cukup penting dalam hidup bernegara, apalagi pada masa penjajahan. Karena pada saat itu para pejuang tidak memedulikan adanya rasa perbedaan ras, suku, dan agama. Tetapi mereka tetap fokus dengan satu tujuan itu, untuk mencapai kemerdekaan serta membebaskan negara kita dari belenggu penjajahan. Nah, faktor mendorongnya adanya persatuan dan kesatuan itu ya, yang pertama itu ada dari segi internal. Segi internal sendiri itu ada rela berkorban dan membela bangsa, dan mau membela bangsa Indonesia. Lalu kalau dari segi eksternal itu ada adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi segitu dulu ya vlogku, karena juga dikejar dengan durasi, jadi aku akhiri vlog aku hari ini. Jadi jangan lupa kalian tonton vlogku selanjutnya ya. See you. Bye bye.